Once, Luffy Says, Asla Marta, Adi Uston Channel, Dylan, Levin, YNS Story, Kevin Bryan, dan para rebahaners yang ada di seluruh dunia. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film yang diperankan oleh abang-abangan saya, siapa lagi kalau bukan Nicolas Cage, berjudul Rake dalam kurung Tokarev. Tokarev itu adalah nama untuk jenis pistol yang biasa dipakai oleh tentara merah Uni Soviet, Rusia. Seperti apa, kenapa, dan bagaimanakah ceritanya? Langsung saya dipasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang ayah bernama Paul. Ini orangnya. Saat ini Paul sedang menjemput putrinya yang bernama Kathleen yang baru saja keluar kelas, di mana Kathleen menunjukkan henna di punggung tangannya yang hal itu sempat membuat Paul kaget karena dianggap sebagai tato. Relax, Dad. It's henna. Malam harinya Paul bersama sang istri yang bernama Vanessa, ini rarainya, pun berencana untuk pergi makan malam dengan rekan bisnisnya, di mana Kathleen sendiri akan menunggu di rumah ditemani dua teman sekolahnya yang salah satunya bernama Michael. Ini babangusnya, yang diketahui Michael ini sudah lama menyukai Kathleen tapi belum berani untuk mengungkapkan perasaannya. Listen, we're just gonna hang out here, watch TV. Sebagai sesama pria yang pernah mengalami masa muda, Paul tentu menyadari jika Michael menyukai putrinya dari bagaimana cara dia menatap, sehingga sebelum pergi Paul pun meminta Michael untuk berbicara empat mata, menanyakan perasaannya kepada Kathleen, yang dimana Paul tidak mempermasalahkan tentang hal itu selama Michael tidak mempermainkan atau menjerumuskan putrinya ke dalam lubang kenistaan. I see the way you look at her. So, are you gonna ask my daughter out? I didn't think you'd let her go out, you know? Fortune favors the bold. Singkat cerita, larut malam pun tiba. Ketika Paul dan istri masih makan malam dengan para kolega bisnisnya, muncullah seorang detektif yang mengatakan jika ada masalah dengan Kathleen putrinya. Saat itu juga, Paul langsung pulang ke rumahnya. Oh, we need to talk. What seems to be the problem? It's about Caitlin. Di situ si detektif sudah berhasil menginterogasi Michael dan satu rekannya tentang bagaimana kronologi awal semuanya bisa terjadi. Saat itu Kathleen dan kedua temannya sedang minum-minum alkohol, yang di tengah turun hujan muncullah sekelompok orang bersenjata menghajar mereka berdua dan menculik Kathleen tanpa alasan yang jelas. Si detektif pun langsung bertanya tentang siapa kemungkinan pelaku yang telah melakukan ini, karena faktanya Paul memiliki masa lalu kelam sebagai seorang anggota dari sebuah kelompok mafia atau gangster, sehingga masuk akal jika kejadian ini kemungkinan besar adalah buntut dari masa lalu kelamnya tersebut. Namun Paul bersikeras bahwa dirinya tidak tahu siapa kemungkinan pelakunya dan mengklaim bahwa dirinya sudah tidak berhubungan lagi dengan kelompok mafia manapun di kota ini. But think about your past. Who would have the inclination to do this? How many times do we have to tell you that he's clean? Paul. We'll find her. Keesokan paginya Paul pun mengambil jaket dan berpenampilan seperti seorang gangster di masa lalu, di mana Paul mendatangi rumahnya Michael untuk menanyakan lebih detail tentang ciri-ciri penjahat malam itu, seperti aksen bicaranya, bahasa apa yang mereka pakai, bau apa yang tercium, atau segala sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Tetapi Michael tidak memiliki informasi satupun dikarenakan kejadiannya sangat cepat dan mereka masih dalam pengaruh minuman alkohol. Now, I want you to think hard. What do they sound? I don't know. Okay, what do they smell like? It was all messed up, you know? I wish I could have done. Tak menyerah begitu saja, Paul pun menghubungi dua sahabat setianya sesama mantan gangster, di mana mereka janjian di sebuah tempat yang di situ Paul benar-benar sudah stuck, harus mencari petunjuk Kathleen kemana lagi. Yang ketika melihat Paul sahabat sendiri sedang kesusahan, dua pria yang masing-masing bernama Ken dan Danny ini pun berjanji akan membantunya sampai Kathleen putrinya berhasil ditemukan. We do need some help. We're family. You do the same thing for us, Paulie. I want to find who took her. And, We'll do anything you ask. I know. Ken dan Danny pun mendatangi sebuah gedung kosong yang di situ ada seorang pecandu yang biasanya memiliki informasi terupdate mengenai dunia kriminal jalanan, di mana Danny mengancam akan membunuh pacarnya apabila si pecandu tidak memberitahu tentang apa yang diketahuinya baru-baru ini. Girl being held. I don't know, Lord Jesus, tell him I don't know. Karena si pecandu berkata jujur, Ken dan Danny pun segera pergi dari sana dan mulai menelusuri orang lain dan tempat lain guna menemukan informasi tentang menghilangnya si Kathleen. See you around, Oliver.
Jesus, I can't believe I hit that rock. Keesokan paginya, Ken dan Danny pun menemui Paul untuk melaporkan hasil penyelidikan mereka yang setelah semalaman melakukan investigasi, tidak ada satupun hal yang terjadi baru-baru ini, entah itu aksi para gangster, keributan, kekacauan, ataupun kejadian yang tidak lazim yang terjadi, sehingga hal ini semakin membuat Paul frustasi dan tak tahu lagi harus kemana mencari petunjuk untuk menemukan putri tercintanya. All night long. Whoever took her's keeping her shit tight. Tepat di waktu yang bersamaan kita akan melihat seorang pria yang sedang lari pagi di jalan yang sepi, yang ketika sedang rehat sejenak dia melihat sesosok tubuh manusia di bawah kolong jembatan yang setelah dikonfirmasi ternyata itu adalah tubuh Caitlin yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Paul. We found her. Dan mari saya perkenalkan dengan mantan atasan atau bos Paul ketika masih bergabung dalam kelompok gangster. Beliau bernama Francis O'Connell. Kedatangannya ke sini bukan hanya untuk mengucapkan bela sungkawa, tetapi ada sesuatu hal yang sangat penting yang perlu disampaikan olehnya, yakni beliau sadar betul jika saat ini Paul begitu terpukul dengan kematian putrinya, tetapi itu tidak perlu menjadikannya lagi seperti dulu, sebrutal dulu, sekejam dan sebengis dulu. Paul diberi saran agar diam saja, jangan ada niat untuk balas dendam, serahkan semuanya kepada polisi, karena Prancis tahu seberapa parah dampak yang akan ditimbulkan apabila Paul kembali menjadi brutal. Sama seperti John Wick, kemarahan Paul akan menciptakan musibah yang membuat dunia gangster menjadi kacau, dan itulah yang dikhawatirkan oleh si Francis ini. Things don't look so good from where I am, Francis. Let the cops do their job. Beberapa waktu berlalu, Paul, Ken, dan Danny terlihat sedang bersama. Paul masih belum bisa menerima apa yang telah terjadi pada putrinya, hingga Ken teringat tentang apa yang telah mereka bertiga lakukan di masa lalu. Saat itu mereka masih sangat muda dan masih bergabung dengan kelompok gangster Francis O'Connell. Tanpa diketahui oleh siapapun, mereka bertiga telah membunuh seorang adik dari bos mafia Rusia. Paul menembaknya dengan sebuah pistol jenis Tokarev atau biasa disebut Double T-33 yang biasa digunakan oleh tentara merah Uni Soviet. Mereka bertiga bertindak di luar perintah Prancis, melumpuhkan supirnya, mengambil uang milik adik si mafia Rusia, dan membakar mayatnya dengan cara meledakkan mobilnya, di mana Ken memiliki sebuah kesimpulan jika kematian Caitlin adalah buntut dari tindakan brutal yang mereka lakukan di masa lalu. I didn't want to bring this up because... We did everything right. Are you sure? Di sisi lain, kita akan melihat si detektif baru saja menerima laporan jika forensik telah menemukan fakta baru tentang kematian Caitlin, yakni penemuan luka tembak yang dihasilkan oleh pistol jenis Tokarev, yang menghasilkan sebuah kesimpulan jika kasus ini memang ada hubungannya dengan mafia Rusia, yang dengan kata lain, kasus Caitlin memiliki keterkaitan dengan masa lalu Paul yang begitu kelam. This ought to help narrow down the suspect list. This stays here. Kembali kepada Paul yang didatangi oleh Ken terkait informasi mengenai perkembangan kasus Caitlin. Dari teman forensiknya, Ken mendapat sebuah informasi terbaru bahwa Caitlin ditembak menggunakan pistol jenis Tokarev, yang alhasil Paul menjadi yakin jika kematian putrinya disebabkan oleh mafia Rusia yang berniat untuk membalas dendam atas kematian adiknya yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Like knives. Tokarev. TT-33. Got as far as you did in the organization without knowing his guns. Yeah, the Russians. Could have been a hit. Tanpa pikir panjang, Paul dan kawan-kawan pun mendatangi salah satu markas mafia Rusia. Di situ mereka kembali menjadi manusia brutal dengan membantai semua anggota mafia Rusia yang ada di sana. Dan hasilnya, mereka masih belum bisa mendapatkan nama pelaku yang telah membunuh Caitlin. Paul dan kawan-kawan pun menyadari betul jika tindakan mereka ini pasti akan memancing mafia Rusia untuk menyerang balik mereka, sehingga Paul menyuruh Vanessa untuk pergi dulu ke rumah Mama demi keselamatannya sendiri. Please don't shut me out. But this is what it takes. Pack your bags. Then I was wrong. Keesokan harinya, Ken berhasil mendapat informasi dari salah satu informannya mengenai tempat yang sering dikunjungi oleh salah satu anggota mafia Rusia, di mana Paul dibekali sebuah pistol untuk jaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berlokasi di sebuah klub striptease, Paul pun masuk sendirian supaya tidak mencurigakan, di mana di situ dia berhasil menemukan satu anggota Rusia yang di lehernya terdapat tato, yang ternyata orang tersebut adalah supir dari si adik bos mafia yang dia bunuh 19 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba
Paul pun berhasil menangkap orang itu setelah tidak berdaya karena terluka akibat tembakan yang telah dilayangkan oleh Danny, di mana orang itu pun akhirnya sadar jika Paul adalah orang yang telah membunuh mendiang majikannya 19 tahun yang lalu. Akibat insiden tersebut, si mafia itu pun mengalami siksaan dan harus kehilangan satu jarinya akibat dituduh telah mengambil uang milik mantan majikannya, yang padahal uang tersebut diambil oleh Paul dan kawan-kawan. Dan ketika Paul menanyakan siapa pelaku yang telah membunuh putrinya, orang itu pun lebih dulu tewas akibat mengalami pendarahan serius. Jim, I thought I took the money. You thought, Jimmy? In my daughter's head with a Russian handgun. Dari situ Paul dan kawan-kawan pun semakin menggila dengan menunjukkan betapa brutalnya mereka meski usia sudah tidak muda lagi, di mana Paul, Ken, dan Danny pun mendatangi sebuah rumah yang menjadi markas lain dari kelompok mafia Rusia, yang di situ mereka bertiga mampu membantai belasan mafia Rusia hanya bermodalkan satu shotgun saja. Kekacauan yang diakibatkan mereka bertiga pun akhirnya sampai di telinga sang bos besar mafia bernama Chernov. Ini orangnya, beliau sangat geram dan tidak tahu alasan apa yang membuat Paul dan kawan-kawan membantai anak buahnya, hingga Chernov pun akhirnya menurunkan beberapa pasukan untuk mencari dan menangkap salah satu dari mereka bertiga. Find whoever did this. Orang pertama yang didatangi adalah Ken yang saat itu sedang berada di kafenya. Ken segera menghubungi Paul mengenai beberapa mafia Rusia bersenjata yang datang ke tempatnya, hingga Paul pun segera tancap gas untuk menyelamatkan Ken sebelum semuanya terlambat. SUV on my street. Big bunch of Russian guys have just gotten out. Just make it fast. Karena sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, Ken nampak tenang bersembunyi dengan hanya bermodalkan shotgun tuanya, di mana saat posisinya sudah ketahuan, tiba-tiba ketegangan pun berakhir dengan tangan kosong dan saling adu perep, yang oleh karena kalah jumlah, Paul pun dibuat tak berdaya hingga berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Chernov, sang bos besar mafia. Paul sendiri terlibat kejar-kejaran dengan seorang pengendara sepeda motor yang diduga adalah telah diutus untuk membunuhnya, di mana Paul justru menimbulkan kekacauan di jalan raya yang membuatnya harus dicegat oleh para polisi setempat. Tak lama muncullah si detektif yang datang di waktu yang tepat sehingga Paul tidak perlu dibawa ke kantor polisi dan berhasil bebas saat itu juga. What the hell's going on, McGuire? This asshole let the kidnappers get away. Personally, uncover the dead body. Brightens my day. Sir, are you serious? I'll take care of this. Setelah mengetahui Ken sudah ditangkap, Paul pun menemui Danny yang saat itu sedang minum sambil ditemani seorang wanita penghibur. Paul mengungkapkan kekecewanya terhadap Danny yang malah bersantai di tengah ketegangan ini. Danny beralasan jika dirinya merasa frustasi atas apa yang telah mereka lakukan dan hanya ingin santai sejenak untuk menenangkan pikiran, di mana Paul yang sudah gelap mata pun justru suuzon kepada Danny, menganggap jika Danny telah berkhianat, apalagi setelah diketahui Danny dengan sengaja menembak si supir mafia Rusia ketika di klub kemarin. Paul menganggap jika Danny melakukan itu untuk menutup mulut si supir supaya tidak buka suara mengenai pelaku yang telah membunuh putrinya. Mendengar perkataan Paul yang seenak jidat itu tentu membuat Danny merasa tersinggung, hingga terjadi sedikit ketegangan yang membuat Danny harus melayangkan satu pukulan yang justru dibalas dengan tikaman sebilah pisau di perutnya yang membuat Danny tewas saat itu juga. I loved you, and you swore. Holy shit! Danny. Sementara itu kita akan melihat kondisi Ken yang sedang terikat sambil diinterogasi terkait alasan kenapa mereka bertiga memulai masalah duluan, di mana pada momen ini akhirnya terkuak jika Chernov 100% tidak mengetahui dan tidak terlibat sama sekali dengan kematian Kathleen. You killed Caitlin McGuire.
Paul McGuire's daughter. That is a terrible accusation. Karena terus didesak, akhirnya Ken pun buka suara mengenai insiden yang terjadi 19 tahun yang lalu ketika mereka membunuh adik kesayangan Chernow, di mana si Chernow pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika mereka bertigalah pelakunya, sehingga bisa disimpulkan bahwa penyerangan yang dilakukan Ken dan kawan-kawan justru telah membuka sendiri aib mereka dan membongkar sendiri rahasia yang telah mereka bertiga sembunyikan selama 19 tahun ini. You killed my brother? Call that gimp O'Connell. Chernow pun membawa jasad Ken ke hadapan Francis O'Connell yang merupakan mantan bos di masa lalu. Chernow mengira jika aksi pembunuhan terhadap adiknya 19 tahun yang lalu tersebut adalah perintah dari Francis, yang kita tahu Francis sebenarnya tidak tahu menahu tentang aksi tersebut, yang pada akhirnya Francis harus tewas hanya gara-gara tindakan di luar aturan yang dilakukan oleh Paul dan kawan-kawan ini. You know that McGuire fellow, the one in the news? I told you he's not mine any longer. Are you deaf? Russian scumbag. Kembali ke Paul yang sedang dalam perjalanan pulang setelah membunuh sahabat setianya sendiri hanya gara-gara sedang emosi. Penyesalan tentu dia rasakan, begitupun kita yang menonton akan merasa sangat kesal kepada Paul setelah sebelumnya merasa simpati. Bagaimana tidak, setelah semua bantuan yang Danny berikan, Paul justru membalasnya dengan memfitnah Danny telah berkhianat dan sekarang mati di tangan Paul sendiri. Coba pikir, oh my god. Saat itulah Danny teringat dengan pistol Tokarev yang disimpannya, di mana pistol tersebut milik adik Chernow yang telah dia bunuh 19 tahun yang lalu, sehingga Paul akhirnya menemukan titik terang setelah menyadari jika kematian Kathleen bukan disebabkan oleh mafia Rusia, penjahat atau orang luar, melainkan oleh orang terdekatnya sendiri. Paul pun pulang ke rumah dan mengambil pistol Tokarev tersebut, lantas menemui si Michael di sebuah lokasi yang telah disepakati, di mana Anda semua akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika pelaku kematian Kathleen adalah si Michael. No, please. I didn't mean to. Come on, you have to believe me. No, no. Malam itu mereka sedang minum Hammer atau miras yang akibat sudah teler. Kathleen pun mengatakan bahwa ayahnya memiliki sebuah kotak rahasia yang setelah dibuka isinya terdapat pistol Tokarev. Sambil kelayangan mereka pun memainkan pistol tersebut yang tanpa sadar masih berisi satu peluru yang siap ditembakkan, di mana Michael secara tak sengaja menarik pistol tersebut hingga membuat Kathleen tewas saat itu juga. I was a little drunk and the gun was so cool. Hand it over. Di tengah kepanikan itulah Michael dan satu temannya melempar jasad Kathleen ke sungai, lantas kembali ke rumah untuk mengembalikan pistolnya ke posisi semula, dan merekayasa insiden tersebut seolah dilakukan oleh sekelompok penjahat. Michael pun meminta maaf sebesar-besarnya karena itu murni adalah sebuah kecelakaan, di mana Michael yang merasa bersalah pun pasrah apabila Paul ingin membunuhnya. Namun apa yang terjadi? Paul pun menjatuhkan pistol tersebut dan pulang kembali ke rumahnya dengan penuh penyesalan. I didn't want to kill her. Just end this. I'm so sorry. Setelah semua upaya yang telah dilakukannya, Paul akhirnya sadar jika ini semua adalah karma atas apa yang dia perbuat di masa lalu, di mana Paul sama pasrahnya seperti Michael dan tidak akan melawan ketika orang suruhan Chernow datang ke rumahnya dan akan membunuhnya saat itu juga. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Apa yang dialami oleh Paul dan kawan-kawan merupakan balasan atas tindakan buruk yang mereka lakukan di masa lalu. Tidak ada yang baik dan jahat di film ini. Semuanya mendapat konsekuensi atas apa yang mereka lakukan, kecuali Michael dan satu temannya. Jika saja Kathleen dan kawan-kawan tidak meminum minuman keras, mungkin Paul tidak akan bertindak sejauh ini. Mungkin kedua teman sejatinya tidak akan mati. Mungkin rahasia klaim mereka tidak akan terbongkar. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang cerdas kadang terpaksa menghabiskan waktu untuk mabuk karena kebodohannya. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, BPKB Roket NASA. Cuau, 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 cuau.
cuau, 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 cuau. Nyeng capek euy. Ngopi heula ah. Ka Wadarus sugan aya